Sabar kalau masih ada batasnya itu namanya bukan sabar, tapi marah yang ditahan, keinginan hasrat yang ditahan, atau emosi yang ditahan. Allah itu mempunyai nama atau sifat as-sabur, yang maha sabar. Sabarnya Allah itu tidak sedang menahan emosi, tidak sedang menahan keinginan atau marah. Untuk mendapatkan kesabaran tanpa batas hingga ketenangan batin, jiwa, perasaan hati, dan pikiran, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kesabaran tanpa batas hingga ketenangan pikiran dan perasaan ini melalui baca diri, membaca diri sendiri, dan hakikat makrifat. Sabar yang paling sulit itu sabar terhadap diri sendiri. Seringkali diri ini tidak sabar hingga menyalahkan keadaan, situasi, kondisi, tempat, waktu, dan orang lain. Selanjutnya sabar yang agak sulit ini terhadap keluarga, sabar terhadap orang tua, sabar terhadap pasangan hidup, istri atau suami, dan sabar terhadap anak-anak kita. Dan sabar yang paling mudah itu sabar terhadap yang tidak sering bertemu, seperti saudara, teman, sahabat, dan orang lain. Saya mulai dari sabar terhadap orang tua. Ini perlu kesadaran diri. Orang tua itu selain menjadi orang tua diri kita, itu juga adalah guru pertama bagi diri kita, termasuk yang mengajari diri ini bisa berbicara, itu adalah orang tua kita. Setelah diri ini pintar berbicara, pintar berkata-kata, kenapa ucapan ini, kata-kata ini hanya untuk melawan orang tua kita? Di saat orang tua kita memberitahu, menegur, atau memarahi diri kita, itu pantas karena kita adalah anaknya. Yang tidak pantas itu kalau orang tua kita memarahi anaknya orang lain. Orang tua kita mau menegur atau mau memarahi siapa lagi kalau bukan kepada anaknya. Setelah diri ini mendapatkan jodoh, yang sebelumnya seringkali diri ini berharap dan berdoa untuk mendapatkan jodoh yang soleh atau soleha. Tapi kenapa setelah mendapatkan jodoh kita, diri ini tidak mampu untuk bersabar? Sama halnya di saat diri ini belum mendapatkan anak, diri ini sering berharap dan meminta kepada Allah untuk mendapatkan anak yang soleh dan soleha. Tapi kenapa setelah mendapatkan anak hanya untuk pelampiasan kemarahan diri ini? Padahal jodoh itu dan anak itu adalah titipan dari Allah. Apakah titipan yang dari Allah itu hanya untuk bahan kemarahan diri kita, emosi diri kita, di mana budi pekerti akhlak kita terhadap Allah yang telah dan sering memarahi pasangan kita dan anak-anak kita. Dan juga diri ini sering tidak sabar terhadap pekerjaan diri kita, padahal pekerjaan itu juga titipan dari Allah. Mestinya kita kerjakan dengan sepenuh hati untuk terbebas dari hal yang seperti ini, kemarahan yang seperti ini, emosi yang seperti ini. Mari kita mulai dari membaca diri sendiri, dan hakikat makrifat. Contohnya, di saat istri saya mengatakan sesuatu atau berbuat sesuatu, karena ucapan atau perbuatan istri saya itu membuat diri saya marah. Kenapa diri saya harus marah? Yang salah ini istri saya, apa pikiran diri saya yang telah menerjemah ucapan perbuatan istri saya itu salah? Seandainya pikiran saya menerjemah perbuatan ucapan istri saya itu benar,
apakah saya akan marah kepada istri saya? Karena sifatnya pikiran ini selalu menggoda diri untuk berbuat hal yang semacam itu, maka yang perlu dimarahi terlebih dahulu itu adalah pikiran diri saya dulu, pikiran diri pribadi dulu sebelum memarahi orang lain atau menyalahkan orang lain. Sumber kemarahan ini terletak pada pikiran diri kita sendiri. Seandainya tidak menerjemah salah terhadap apapun dan siapapun, diri ini tidak akan marah atau tidak akan emosi terhadap hal itu. Jadi yang perlu dibenahi ini adalah pikiran diri sendiri. Hal ini juga berlaku kepada orang tua, anak, saudara, dan orang lain. Contohnya, hanya mendengar sepotong, melihat sebagian, pikiran ini langsung menerjemah atau langsung memvonis. Akhirnya seringkali ini terjadi membuat diri ini marah, emosi terhadap hal itu. Padahal informasinya yang kita lihat, yang diri lihat, yang diri dengar itu masih belum lengkap. Pikiran ini sudah memvonis, sudah menerjemah terlebih dahulu. Bila diri ini tergoda oleh hal itu, oleh gambar-gambar pikiran semacam itu, diri ini harus cepat-cepat sadar agar tidak tergoda oleh akal pikiran, oleh gambar-gambar pikiran yang telah menerjemah hal itu. Ini juga sering terjadi. Orang lain tidak boleh salah, sedangkan diri sendiri ini tidak apa-apa kalau salah. Mestinya kalau orang lain tidak apa-apa salah, tapi kalau diri ini tidak boleh salah. Mestinya seperti ini. Tapi karena memang keegoisan diri, jadi orang lain termasuk istri, suami, anak, atau saudara ini tidak boleh salah. Tapi kalau diri sendiri boleh, tidak apa-apa salah. Ini keegoisan diri. Salah satu cara atau metode agar tidak marah itu berdiam diri terlebih dahulu, jangan mengucapkan atau berkata-kata serta berbuat sesuatu. Karena di saat diri ini marah lalu diucapkan di saat itu, ini akan memancing pikiran-pikiran yang sudah lewat ini keluar lagi, disetel ulang tentang kejadian yang sudah-sudah. Akhirnya terjadilah ungkit-mengungkit dan membuat diri ini jauh lebih marah lagi karena mengingat yang sudah-sudah, mengingat yang sudah terjadi. Bila diri ini berdiam, tidak mengatakan apa-apa, hal yang semacam ini, kejadian yang sudah berlalu, ini tidak akan disetel ulang oleh pikiran untuk diingat. Akhirnya kemarahan ini tambah lama akan tambah mereda. Ini seperti halnya air di dalam gelas. Di saat gelasnya ini tergoncang, airnya ikut bergerak. Kalau ingin airnya ini diam, maka gelasnya harus didiamkan. Mulut, ucapan, dan perbuatan diri ini harus diam. Kalau perlu ambil wudhu dulu. Akhirnya tambah lama kemarahan ini, emosi ini akan lambat laun, pelan-pelan juga akan diam seperti halnya air di dalam gelas. Bila hal ini masih belum bisa membuat diri ini sabar, mari kita lanjut lewat jalan hakikat makrifat. Aslinya orang keras, orang kasar itu tidak ada. Karena hakikatnya diri ini lemah lembut. Di saat diri ini keras atau kasar, itu semua hanyalah ciptaan pikiran saja. Biasanya kita ini kasar atau keras terhadap orang yang dianggap takut, seperti suami kepada istri, orang tua kepada anak, guru kepada murid, yang lebih besar ke yang lebih kecil, yang lebih tua ke yang lebih muda. Ini biasanya terjadi karena dianggap
lawan kita itu tidak berani. Dibuatlah diri ini kasar atau keras. Semua ini hanyalah ciptaan akal pikiran saja, atau disebut hawa nafsu, hawanya diri. Tapi kenyataan diri ini aslinya lemah lembut. Ilmu hakikat makrifat ini lewat baca diri, lewat membaca diri sendiri. Hakikatnya ucapan, suara, dan bunyi yang keluar dari mulut ini dari Allah. Tenaga dan gerakannya juga dari Allah. Diri ini tidak pernah mempunyai kemampuan untuk menciptakan dan mengatur hal itu. Serta keinginan, hasrat, kemauan, gambar-gambar pikiran, maksud, tujuan, itu semua hakikatnya dari Allah. Diri ini tidak pernah mempunyai kemampuan untuk menciptakan dan mengatur hal itu. Keinginan dan maksud, tujuan untuk diucapkan ini otomatis timbul begitu saja. Jadi hakikatnya segala sesuatu itu dari Allah. Diri ini tidak sadar, begitu saja berkata-kata, begitu saja berbuat. Jadi diri ini tidak sadar hal itu. Dan yang paling sering ini timbulnya dari pikiran. Pikiran ini memang dari Allah, gambar-gambarnya memang dari Allah. Di saat pikiran ini menggoda diri untuk mengatakan apa yang digambarkan oleh pikiran, untuk mengerjakan apa yang digambarkan oleh pikiran, ini namanya tidak mengabdi kepada Allah, tapi mengabdi, menghambakan diri kepada ciptaan Allah yang disebut gambar-gambar pikiran. Sedangkan hamba Allah itu hanya menghambakan diri, mengabdikan diri kepada Allah langsung, tidak melewati gambar-gambar pikiran. Jadi diri ini tidak tahu, tidak sadar, begitu saja maksud atau tujuan itu timbul begitu saja, gambar-gambar pikiran timbul begitu saja, dan akhirnya terjadilah ucapan dan perbuatan itu. Di saat ada orang yang menyalahkan dan memarahi diri kita, maka pikiran ini, ego ini, hawa nafsu ini tidak menerima, yang pada akhirnya membela diri dengan 1000 alasan atau jawaban. Bila sudah mengetahui atau ma'rifat bahwasanya segala sesuatu itu hakikatnya dari Allah, perbuatan Allah, sifat kudrat iradatnya Allah, serta ar-Rahman ar-Rahimnya Allah, maka diri ini tidak akan pernah marah lagi, karena sudah mengetahui segala sesuatunya hakikatnya adalah perbuatan Allah, sifat kudrat iradatnya Allah, serta ar-Rahman ar-Rahim atau belas kasihnya Allah. Jadi hakikatnya perbuatan orang lain atau ucapan orang lain, diri ini sudah tahu itu dari mana. Orangnya itu tidak tahu, tidak sadar. Seperti halnya robot, begitu saja dia berkata, begitu saja dia berbuat. Jadi kenapa diri ini harus marah terhadap orang itu, padahal orang itu tidak sadar, tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh dirinya sendiri. Kenapa harus marah? Sedangkan diri yang sudah memahami, mengetahui, dan mengalami bahwasanya itu semua hakikatnya dari Allah, kenapa harus marah terhadap hal itu? Jadi kenapa diri ini bagaimana dengan salah satu ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Di saat diri ini sabar, tidak marah, tidak emosi, tidak menahan marah atau emosi, maka diri ini bersama Allah. Tapi di saat diri ini tidak sabar, maka diri ini bersama gambar-gambar pikiran yang menggoda diri untuk berbuat hal itu. Di antaranya untuk memarahi, untuk menyakiti, atau menyinggung perasaan orang lain. Di saat itulah diri ini bersama setan atau pikiran yang telah menggoda diri untuk tidak sabar. Hal ini juga berlaku terhadap situasi kondisi keadaan.
bukan hanya kepada orang. Sampai di sini dulu. Untuk lebih lengkapnya ada di pertemuan video-video selanjutnya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.